Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ade Ambone di channel yang selalu mengupas daripada sejarah. Sekarang saya berada di RT 14 Kelurahan Tengah Condong, Kota Morobulian, ingin menelusuri sejarah tentang sumber air panas yang kononnya sudah ada di sini sejak ratusan tahun yang lalu. Sumber air panas ini konon itu ada 3, ya. Ada yang hangat, ada yang agak panas, setelah itu ada yang panas. Ya. Lokasi sumber air panasnya ada di sebelah kanan saya. Pemirsa, sebelum ke sana tolong kita dulu like, ya, share dan subscribe ya, dan tekan lonceng notifikasi biar Anda bisa mendapatkan konten-konten baru dari saya. Mari kita ikuti. Pemirsa, saya sekarang berada nih tepat di pinggir sumur ya, sumur. Yang ini nih adalah sumur air panas ya, air panas yang tipenya panas sekali ya. Sumber air ada yang hangat kuku, yang agak panas itu tidak ditemukan lagi. Itu sudah tertutup oleh semak-semak belukar yang ada di sini. Cuma ini aja yang tinggal, ya. Ini aja yang tinggal. Dan kita lihat sebenarnya sumur ini bisa menjadikan tempat kunjungan wisata. Andai kata pemerintah daerah, ya, mengelola tempat ini untuk kunjungan wisata. Tapi sayang pemirsa, kita lihat akses jalan masuk ke sini itu semak-semak ya, dan ini juga tidak terawat. Air panas ini sangat berfungsi sekali untuk obat penyakit kulit ya, karena saya dengar kabar banyak orang-orang yang datang kemari itu cuma sekedar ingin membawa airnya untuk menghilangkan penyakit yang ada di tubuhnya, seperti gatal-gatal, kudis maupun kurap ya. Saya lihat dulu. Panas sekali pemirsa. Panas. Kita lihat ini airnya. Pemirsa, yang kita tahu kalau misalnya sumber air panas itu banyaknya berada di daerah pegunungan ya. Kalau Provinsi Jambi ini daerah pegunungan adalah Kerinci, ya, dan juga Merangin ya, termasuklah Selangor. Namun ini sumber air panas adanya di daerah dataran rendah, ya. Tidak ada pegunungan sama sekali di Kabupaten Batanghari ini. Jadi air panas ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lebih bermanfaat lagi kalau misalnya itu dikelola secara baik oleh pemerintah setempat. Pemirsa, sekarang saya berada di rumahnya Datuk Zuhdi ya, di RT 17 Kelurahan Teraten Morobulian. Ini merupakan orang tua kita yang termasuk dalam bagian lembaga adat Batanghari. Sekarang saya mau menanyakan kepada beliau bagaimana sih yang namanya tentang asal-usul air panas yang ada di Kelurahan Tengah Condong, betul ya? Betul. Gimana kayak gitu? Asal mulanya tuh air panas tuh ada tuh? Ini menurut pengetahuan saya lahir kan tahun 58. Yeah. Berarti sudah 62 tahun saya sekarang ini.
Memang saya masih kanak-kanak, masih kecil, tapi saya ingat. Artinya kalau kita ingat itu sekitar 5 tahun 6 tahun umurnya. Iya, benar-benar. Kami sering mandi ke sana, bawa orang tua, lalu kami sama-sama apa namanya teman-teman sebaya saya mandi di sana. Nah, air hangat itu ada 3 tingkat dulu. Ada 3 tingkat ya? Iya, tingkat apa namanya 1, tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 1 itu agak panas sedikit. Agak panas sedikit. Iya, bisa kita nyeburkan buat tubuh kita. Nah, tingkat 2 agak panas sedikit. Iya, agak panas sedikit. Iya, yang tingkat 3 itu kita tidak bisa, telurnya bisa masak di situ. Itu yang sekarang yang berada yang di apa tuh, yang dibikin sumur itu, yang di Tonda. Iya, ini dulunya itu adalah di tengah sawah. Iya, kayu. tengah sawah, tengah. Iya. Nah, dulu sering itu orang dari kantor gubernur itu main di sana. Itulah saya masih kecil sering di sana mandi di sana kan. Jadi kalau menurut saya memang kita pikir ada tempat lain itu di pergunungan. Iya. Kok kita di tempat yang datar rendah kok ada air panas? Macam mana kira-kira? Menurut apa pengetahuan kami dikarenakan ada unsur. Jadi sebelum kami juga itu sudah ada orang tua-tua kami ceritakan bahwa air panas itu sering dimandikan orang, terutama bagi orang-orang yang sakit kulit. Oh gitu. Sakit kulit dulu kan banyak orang sakit kulit dulu zaman kuman banyak. Nah mandi di sana. Jadi berarti itu air panas itu sudah zaman dahulu itu sudah memang ada ya? Iya betul, dari nenek moyang kita kan dulu cerita orang itu sudah ada. Sudah ada ya. Iya, orang Mas Condong. Makanya komplek Apanas itu sudah dinamakan komplek Apanas karena air panasnya ada sumbernya di situ. Jadi istilah komplek air panas. Iya. Sekarang ini tuh, itu kan merupakan tempat aset itu ya. Iya. Aset pertama aset sejarah, ya bisa dijadikan untuk destinasi wisata. Iya. Tapi ternyata dibiarkan begitu saja tuh. Datuk sebagai orang tua lah di Batanghari gitu ya, paling utama Rebulian. Apa kehendak Datuk dengan pemerintah yang ada di Batanghari, pemerintah Batanghari kira-kira? Iya. Kalau kami sebagai orang tua di khusus di Batanghari ini, mohonlah kepada pemerintah untuk bagaimana caranya kita angkat dari sejarahnya, manfaatnya, dan juga itu kan adalah termasuk PAD juga bagi pemerintah kita, bahwa kalau ada kita mengadakan apa namanya rehab dan sebagainya, ada kamar mandinya, ada apa namanya tempat parkirnya, mudah-mudahan yang jelasnya daerah kita ini ramai dikunjungi orang, itu harapan. Ya, mungkin juga pemerintah kelurahan atau kecamatan juga kan ada punya dana, bisa aja. Tetapi mungkin mereka belum terbuka matanya. Iya. Ya, masih tertidur pemirsa. Iya. Nah, dengan harapan Datuk, mungkin juga harapan masyarakat Kota Morobelian yang lain-lainnya, mudah-mudahan ke depannya nanti yang namanya air panas, Iya. ya, air panas yang ada di Kota Morobelian ini itu dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah, pemerintah Batanghari maupun pemerintah provinsi Jambi. Karena ini unik tuh. Iya, unik. Biasanya kalau air panas itu di dataran tinggi, air pegunung, ada Sarulangu, ada Merangin, Bungo dengan Kerinci. Itu dataran tinggi. Iya. Kita berada di dataran rendah, barang termasuk kategori Tanah Rawa itu ya. Iya. Itu ada air panas. Pemirsa, itulah percakapan saya tadi dengan sekilas tentang air panas, ya. Air panas yang ada di Kota Morobelian ini. Terima kasih, Datuk Zudi. Iya. Saya berada di rumah Pak Zakaria ya. Pak Zakaria ini adalah yang mengawasi daripada sumber air panas di sini. Dan kebetulan ini istri beliau dengan siapa Pak? Sama Indrawati. Indrawati, istri dari Bapak Zakaria sendiri. Yang uniknya Bapak Zakaria sudah lama menggunakan air panas ini untuk kebutuhan di rumah sendiri. Kita lihat pemirsa ya, mandi, mencuci, ya,
termasuk untuk makan minum ya, Iya. Bu, itu pakai air panas Bu ya. Iya. Ya. Mungkin juga termasuk kalau ada tamu datang ke rumah ini, tinggal aduk gula dengan kopi sudah jadi itu kopi, karena airnya air panas. Sumber air panas di sini itu masih berhubungan dengan sumber air panas yang sana, namun sudah zaman kakek dari Pak Zakaria sendiri ya, itu sudah ada sumber ini. Kita lihat pemirsa, ini selang-selangnya langsung mengarah ke rumah. Seperti cerita ibu itu tadi, banyak yang datang kemari Bu ya, mau mandi ya. Itu dari mana saja Bu? Macam ada yang dari Kalimantan sih, ada yang Dari Kota Jambi, yo, Jambi. Sekedar mau mandi di sini. yo, Nah, itu kira-kira airnya ada yang bawa pulang nggak? ada lah. Ada yang bawa pulang ya? Ya, yang pulang beli juga itu saya mau ngasih. Tapi Banyak. Ibu sebagai ya, yang sudah merasakan setiap hari Iya. daripada air panas di sini, ini apa yang Ibu rasakan? Kalau kita untuk minum, untuk masak lagi Bu ya, Ya, masak. untuk cuci beras masak lagi ya. Ya. Apa kira-kira manfaat dari air panas yang ada di sini? Kira-kira ada nggak kira-kira badan kita tuh sehat terus gitu? Yo, Mak, memang yo. Badan sehat. Menjak kami di sini lah, jarang sakit lah kayak itu kan. Jarang sakit? Iya. Waduh. Hmm. Pemirsa, Ingatan terus kan. Ada. inilah hal luar biasa manfaat daripada sumur air panas di sini, yang dari keluarga Pak Zakaria mempergunakannya untuk mandi, untuk kebutuhan minum, untuk masak, mencuci dan segala macam. Dan juga banyak orang-orang datang ke rumah ini untuk sekedar numpang mandi, merasakan manfaat daripada air panas itu sendiri. Dan malah ada yang dibawa pulang ya, Bu, Iya, ya. iya. Oke. Saya juga sudah merasakan tadi Bu. Panasnya Pak mau itu. rasa juga terapur saya enggak apa-apa. Boleh. Saya juga ingin merasakan ya bagaimana nikmatnya air panas ya. Saya mau cuci kaki saya ya. Iya. Ini langsung dari dalam yuk. Iya. Aduh. Pemirsa, ya, seperti kita lihat ya, ini airnya itu tidak pernah putus. Ya, tidak pernah putus ya. Ini di rumah, di kamar mandi rumah Pak Zakaria ya. Kita akan merasakan manfaatnya ya. Wow. Kalau tadi di sumur dengan rawa, saya di tangan, sekarang saya di kaki. Panas sekali pemirsa, luar biasa. Anda boleh datang kemari ya, RT 14, Kelurahan dengan Tondong, Kota Morobulian. Ya, boleh berendam, boleh nyuci, ya, cuci badan, cuci apa di sumur di tengah sawah, maupun mampir rumah Pak Zakaria. Jadi sendiri kan gimana? Asik.